Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah audit sistem informasi. Untuk hari ini kita masuk di pertemuan ke-7 ya. Jadi materi yang akan kita bahas untuk pertemuan ke-7 ya. Kali ini berkaitan dengan struktur, proses, dan mekanisme tata kelola teknologi informasi. Jadi kalau di Inggriskan, tata kelola teknologi informasi adalah IT governance. Ya. Baik, kita mulai saja. Berkaitan dengan struktur tata kelola teknologi informasi. Jadi kalau di suatu perusahaan, di suatu institusi yang besar yang menggunakan infrastruktur teknologi informasi, tentunya akan perlu untuk membuat struktur ya. Kalau bangunan itu dibuat kerangkanya. Nah, ini juga di planning, direncanakan bagaimana struktur atau bentuk atau blueprint ya, atau kerangkanya berkaitan dengan infrastruktur IT yang akan diterapkan di perusahaan ya. Jadi berkaitan dengan struktur bahwa IT governance atau struktur IT governance merujuk pada kerangka kerja yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola dan memastikan penggunaan teknologi informasi. Jadi framework yang sering dipakai di perusahaan ya, itu bisa menggunakan framework IT Balance Scorecard, bisa menggunakan COBIT ya, bisa menggunakan COSO ya, dan bisa menggunakan framework IT governance yang lain. Jadi pondasi atau SOP ya, Standard Operational Procedure, yang digunakan untuk mengelola teknologi informasi di perusahaan bisa bersumber dari beberapa framework ya, yang saya sebutkan tadi. Beberapa elemen dari struktur tata kelola TI. Yang pertama berkaitan dengan kebijakan dan strategi teknologi informasi. Jadi sebuah organisasi, perusahaan, instansi ya, atau institusi harus memiliki kebijakan dan strategi yang jelas dalam penggunaan teknologi informasi untuk mencapai tujuan bisnisnya. Hal ini meliputi kebijakan dalam pengembangan, penggunaan, dan pengamanan teknologi informasi. Jadi ketika di perusahaan akan diimplementasikan teknologi informasi atau sudah berjalan ya teknologi informasi, tentunya perlu strategi. Kalau teknologi informasi diterapkan, apakah teknologi informasinya itu sudah dikembangkan dengan baik, sudah mudah digunakan oleh usernya, penggunaannya. Kemudian berkaitan dengan keamanannya, apakah sudah aman? Data-data yang ada di infrastruktur IT di perusahaan apakah sudah secure, sudah aman. Nah, ini tentunya membutuhkan kebijakan dan strategi teknologi informasi. Yang kedua, dari sisi struktur organisasi, ada job description ya, ada tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan bagian-bagian atau tugas-tugas dan kewenangan di perusahaan ya. Tentunya di tata kelola IT ini membutuhkan suatu struktur atau suatu bagian yang bertugas untuk mengolah teknologi informasi. Ya, seperti apa? Ya, ini contohnya kalau di perusahaan besar di luar negeri ada istilah namanya CIO, Chief Information Officer, atau manajer teknologi informasi. Dia bertugas untuk bertanggung jawab ya berkaitan dengan apakah teknologi informasi di perusahaan itu, perusahaan yang dia menjadi IT manager itu sudah berjalan dengan baik. Apakah sudah dikembangkan dengan baik? Apakah user mudah menggunakan teknologi informasi tersebut? Apakah data-datanya sudah aman?
Nah, ini tugasnya seorang IT Manager atau CIO, Chief Information Officer. Yang ketiga, proses pengelolaan teknologi informasi. Jadi perusahaan, instansi atau institusi atau organisasi harus memiliki proses pengelolaan teknologi informasi yang efektif. Ya, termasuk pengembangan, pengujian dan implementasi sistem teknologi informasi yang baru. Jadi ketika Anda mengembangkan sebuah software ya, misalkan Anda mengembangkan sistem informasi di perusahaan ya, tentunya sebelum sistem informasi itu diterapkan di perusahaan, ada beberapa tahap ya. Yang pertama Anda kembangkan, Anda buat programnya tersebut, sistemnya, aplikasinya. Kemudian diujikan apakah ada bug atau error di aplikasi Anda yang buat itu. Jadi aplikasi yang Anda buat itu apakah ada error, ada bug atau ada eh, kesalahan ya. Nah, ini tentunya perlu diuji. Tahap pengujian itu ada tahap alfa, beta, dan rilis ya. Jadi kalau sudah memenuhi tahap alfa, beta bisa dirilis ya. Jadi makanya ketika aplikasi dirilis itu ada versi 1, versi 2 dan seterusnya. Itu karena berkaitan dengan kebutuhan sistem yang ada di perusahaan. Yang keempat ya, pengendalian teknologi informasi. Organisasi atau perusahaan harus memastikan adanya kontrol yang efektif dalam penggunaan teknologi informasi, termasuk pengendalian keamanan dan aksesibilitas data serta manajemen risiko teknologi informasi. Jadi ketika sudah diterapkan, perlu adanya pengendalian, perlu adanya pengawasan. Ya, apakah sudah aman data-datanya? Apakah sudah dilakukan hak akses sesuai dengan kebutuhan akun-akun yang diberikan akses ya. Misalkan Anda sebagai admin, Anda sebagai pimpinan, Anda sebagai bagian gudang. Tentunya akses di sistem, di aplikasi atau di sistem informasi tentunya berbeda ya. Sebagai akses ya, saya sebagai kepala gudang, saya hanya bisa mengakses apakah ada persediaan barang yang ada di gudang ya. Kemudian ketika ada serah terima barang dari vendor ke gudang, tentunya kita bisa menginput data-data atau barang-barang yang ada di gudang. Kalau di gudang diambil di bagian yang lain, kita bisa menyesuaikan datanya ya. Itu sebagai bagian gudang. Jadi aksesnya hanya memiliki kewenangan di bagian berkaitan dengan input dan output terkait dengan persediaan barang ya. Dan bagian-bagian yang lain tentunya mempunyai akses yang berbeda. Yang kelima, pengukuran kinerja teknologi informasi. Perusahaan organisasi harus memiliki indikator kinerja untuk mengukur apakah penggunaan teknologi informasi di perusahaan itu sudah berhasil, sudah sukses. Ya, tentunya untuk melihat kesuksesan atau kematangan IT di suatu perusahaan, kita bisa menggunakan indikator atau pengukuran kinerja yang ada ya. Menggunakan apa ya tadi? Bisa menggunakan COVID, bisa menggunakan IT Balance Scorecard, bisa menggunakan POSO ya. Jadi sesuai dengan perusahaan yang ada ya. Kalau perusahaan tempat kita bekerja itu cocoknya menggunakan IT Balance Scorecard dan pimpinan menggunakan itu ya kita ukur keberhasilan penggunaan TI itu dengan IT Balance Scorecard. Itu nanti bisa ketemu ya apakah balance ya kinerja-kinerja yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi, tata kelola teknologi informasi itu apakah sudah berhasil, apakah sudah
sukses, apakah sudah balance ya antara keuangan yang sudah dikeluarkan untuk biaya pengembangan teknologi informasi dengan infrastruktur yang sudah ada di perusahaan. Itu harus diukur, sudah berhasil apa belum, sudah balance atau belum. Ini berkaitan dengan struktur ya, tadi kita bahas struktur, proses, dan mekanisme. Sekarang ya ini masih struktur ya. Kemudian ada istilah rules dan responsibilities. Tentunya ada tugas dan kewenangan tadi ya. Struktur organisasi di setiap bagian pasti mempunyai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing ya. Ini masih berkaitan dengan tadi ya, poin kedua, struktur organisasi. Pendefinisian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan tidak ambigu dari berbagai pihak yang terlibat merupakan syarat penting untuk penggunaan kerangka kerja TI. Hal ini merupakan peran dari direksi dan manajemen eksekutif untuk merumuskan job description ya, tugas dan tanggung jawab dari semua lini di perusahaan, di organisasi. Jadi ada istilah IT Strategi Committee dan IT Steering Committee ya. Bedanya apa? Jadi berkaitan dengan wewenang dan anggota ya, lini atau bagian di IT Strategi Committee ini tentunya dilakukan oleh direksi ya. Kalau IT Steering Committee dilakukan oleh CIO ya, Chief Information Officer atau Manajer Teknologi Informasi. Wewenangnya ini menyarankan direksi dan manajemen strategi TI didelegasikan oleh direksi untuk memberi masukan terkait strategi, fokus pada tujuan dan isu strategi TI di masa depan. Kalau IT Steering Committee membantu eksekutif ya, di pelaksanaan strategi TI, mengawasi manajemen layanan teknologi informasi, kemudian berfokus pada implementasi. IT Organization Structure ya, tadi sudah kita bahas sedikit ya, bahwa perlu pendelegasian tugas dan kewenangan di struktur organisasi. Ya. Ketika tata kelola teknologi informasi ini sudah dijalankan dengan efektif, bagian-bagian yang ada di struktur organisasi ini sudah berjalan dengan baik, menjalankan tugasnya dengan baik sesuai SOP, maka dalam pengambilan keputusan tentunya akan mudah ya. Pengambilan keputusan berkaitan dengan tata kelola TI di perusahaan. Nah ini salah satu framework ya, framework untuk mengukur keberhasilan dari organisasi atau perusahaan dalam pengolahan kinerja ya. Jadi ada istilah balance scorecard dan ada IT balance scorecard. Kalau balance scorecard tentunya apakah kinerja perusahaan itu sudah balance. Ya, baik kinerja karyawan, kinerja berkaitan dengan kepuasan konsumen, kinerja keuangannya ya. Dan kinerja di masa mendatang itu akan kemana, itu harus balance ya, harus imbang. Itu balance scorecard. Jadi perbedaannya hanya di ruang lingkupnya ya. Kalau balance scorecard itu ruang lingkupnya di keseluruhan perusahaan. Kalau IT balance scorecard, ruang lingkupnya adalah apakah tata kelola teknologi informasi di perusahaan itu sudah seimbang. Fokusnya di teknologi informasi, kalau balance scorecard fokusnya di keseluruhan kinerja perusahaan. Ini adalah framework atau kerangka kerja ya untuk mengukur, untuk menilai apakah perusahaan sudah melaksanakan kinerjanya dengan baik.
Kemudian masuk di proses tata kelola teknologi informasi atau proses IT governance. Apa itu proses tata kelola teknologi informasi? Yaitu serangkaian langkah atau tindakan yang diambil oleh perusahaan untuk memastikan bahwa teknologi informasi di perusahaan itu sudah dikelola dengan efektif atau belum, ya, untuk mendukung tujuan bisnis. Kemudian langkah-langkah atau proses langkah-langkah yang terlibat dalam proses IT governance, tata kelola TI. Yang pertama yaitu menetapkan strategi dan tujuan teknologi informasi. Jadi perusahaan perlu menetapkan strategi dan tujuan penggunaan teknologi informasi untuk mencapai tujuan bisnis. Ya, kalau sekarang perusahaan, organisasi tentunya sudah harus masuk di digital ya. Sekarang sudah era revolusi industri 4.0 ya, 4.0. Yaitu arahnya adalah di digitalisasi. Jadi yang tadinya jual beli secara manual, konvensional, tatap muka langsung, sekarang sudah menggunakan digital ya. Dulu uang itu hanya uang dalam bentuk fisik, ya, uang 100.000, 10.000. Sekarang sudah dalam bentuk digital. Ya, ada istilah e-wallet. Ya, kita masuk tol, ada dompet digitalnya ya. Kita masukkan di kartu beberapa rupiah uang, lah itu sudah bisa untuk pembayarannya. Itu yang dinamakan digitalisasi. Jadi sudah arahnya ke digital. Nah, perusahaan tentunya dalam menghadapi persaingan yang ketat seperti sekarang ini, sudah di era digital, harus berpikir ke arah sana. Yang tadinya hanya konvensional, harus berpikir ke arah digital. Yang kedua, pembuatan kebijakan dan standar teknologi informasi. Perusahaan perlu membuat kebijakan dan standar yang mengatur penggunaan dan pengelolaan teknologi informasi. Ya, termasuk penggunaan perangkat lunak, software, penggunaan hardware, keamanan data, manajemen risiko TI, dan lain sebagainya. Jadi harus ada SOP berkaitan dengan penggunaan software, hardware, dan infrastruktur IT yang lain. Yang ketiga, penunjukan kepemimpinan teknologi informasi. Perusahaan harus menetapkan posisi kepemimpinan teknologi informasi seperti IT Manager atau Chief Information Officer, CIO ya, untuk mengawasi tata kelola TI di perusahaan. Apakah sudah berjalan dengan baik? Jadi secara berkala dievaluasi bagian-bagian atau di infrastruktur IT yang sudah berjalan, apakah berjalan dengan baik atau belum ya. Kemudian pengembangan yang keempat ya, pengembangan dan implementasi sistem. Perusahaan perlu mengembangkan dan mengimplementasi sistem teknologi informasi baru yang mendukung tujuan bisnis dan memastikan bahwa sistem tersebut sesuai dengan kebijakan dan standar TI yang telah ditetapkan. Jadi dikembangkan atau diimplementasikan aplikasi atau sistem informasi ya, yang bisa mendukung tujuan bisnis supaya efektif dan efisien, supaya cepat berjalannya transaksi di perusahaannya. Yang kelima, kalau aplikasi sudah berjalan, hardware sudah ada, keamanan sudah dilakukan dengan secure, maka perlu pemeliharaan ya, dipelihara, di maintenance. Kalau di maintenance ada yang mengalami kendala, maka perlu perbaikan sistem. Makanya poin kelima ini, pemeliharaan dan perbaikan sistem TI. Ya, jadi perusahaan
harus memelihara dan memperbaiki sistem teknologi informasi yang sudah ada secara berkala, secara teratur. Dan memastikan bahwa sistem tersebut harus mendukung tujuan bisnis sesuai dengan standar teknologi informasi yang ditetapkan. Yang keenam, manajemen risiko teknologi informasi. Jadi perusahaan harus memantau dan mengelola risiko yang terkait dengan penggunaan dan pengelolaan teknologi informasi, termasuk risiko keamanan. Ya, risiko yang dihadapi perusahaan itu terutama perusahaan yang menyimpan database, kemudian gudang data ya, warehouse, data-data penting di perusahaan itu harus diamankan, harus secure, harus aman. Nah, tentunya dibutuhkan sebuah perangkat yang mendukung keamanan sistem di perusahaan ya. Kalau istilahnya adalah dienkripsi ya. Jadi ada pengamanan berlapis. Enkripsinya harus enkripsi yang menggunakan enkripsi yang complicated ya, yang baik. Kemudian firewall di perangkat yang ada di aplikasi, di sistem harus berjalan dengan baik. Ya. Ketika ada penyusup yang masuk, bisa mendeteksi dengan cepat ya, dan bisa mengatasi infiltrasi istilahnya ya. Penyusup itu kan masuk untuk mencuri data, ini bisa dideteksi dan bisa di kick ya, atau dikeluarkan dari sistem. Itu fungsinya manajemen risiko. Yang ketujuh, evaluasi kinerja TI. Perusahaan perlu mengevaluasi apakah kinerja teknologi informasi di perusahaan itu sudah dijalankan dengan baik, sudah berhasil atau belum ya. Itu perlu dievaluasi. Caranya bagaimana ya tadi? Dengan menggunakan IT Balance Scorecard, dengan menggunakan framework OBIT, dengan menggunakan framework lain ya, yang merupakan framework untuk IT governance, tata kelola teknologi informasi. Next saja ya. Sekarang masuk di poin yang terakhir, yaitu mekanisme tata kelola teknologi informasi. Jadi banyak penelitian menyebutkan bahwa mekanisme ini adalah bagian yang paling penting dalam kerangka kerja tata kelola TI untuk mencapai keselarasan bisnis dan teknologi informasi secara berkelanjutan. Jadi yang dinamakan selaras tadi ya, balance tadi ya, ada keseimbangan bisnis ya. Jadi keuangan yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan itu dikeluarkan dengan balance ya. Termasuk infrastrukturnya, apakah sudah balance infrastruktur IT-nya. Dengan uang yang sudah dikeluarkan untuk infrastruktur IT, apakah sudah imbang ya, apakah pengeluaran IT itu lebih besar atau sudah imbang. Ini perlu dilakukan evaluasi. Mekanisme tata kelola TI adalah cara atau metode untuk menerapkan IT governance secara efektif. Yang pertama ada Komite Teknologi Informasi, yaitu terdiri dari fungsi dan departemen untuk memastikan koordinasi dan integrasi yang efektif antara teknologi informasi dan unit bisnis. Yang kedua, kebijakan dan prosedur teknologi informasi. Ya, perusahaan harus memiliki prosedur atau SOP yang jelas, terstruktur untuk memastikan bahwa penggunaan dan pengelolaan TI dilakukan sesuai dengan standar dan persyaratan tertentu. Yang ketiga, pengendalian dan audit teknologi informasi. Perusahaan harus menerapkan pengendalian teknologi informasi yang efektif, ya, seperti keamanan data dan privasi, manajemen risiko, pemantauan kinerja TI ya. Selain itu, audit teknologi informasi dapat membantu perusahaan untuk memastikan bahwa penggunaan dan pengelolaan TI dilakukan sesuai dengan SOP yang ditetapkan, standar operasional prosedur ya, SOP itu.
Yang keempat, pengelolaan proyek TI harus diterapkan dengan efektif. Ya, supaya apa? Untuk memastikan supaya implementasi sistem berjalan dengan baik ya, sesuai tujuan perusahaan. Yang kelima, penilaian kinerja TI. Perusahaan harus menilai kinerja TI secara teratur. Ya, apakah sudah berjalan dengan baik ya tata kelola teknologi informasi di perusahaan. Yang keenam, pengelolaan resiko TI. Perusahaan harus memiliki mekanisme. Mekanisme itu ya tata cara ya, SOP tadi. Ya. Jadi harus memiliki mekanisme pengelolaan risiko TI yang efektif. Untuk apa? Untuk identifikasi, untuk mengevaluasi, dan mengurangi risiko dalam penggunaan atau pengelolaan TI di perusahaan. Next ya, berkaitan dengan hal-hal yang perlu diperhatikan ya terkait implementasi atau penerapan teknologi informasi di perusahaan. Jadi bisnis dan teknologi informasi harus selaras, berjalan secara bersama-sama untuk mendefinisikan dan mengendalikan kebutuhan bisnis. Ya, jadi ketika perusahaan semakin besar, otomatis pemanfaatan teknologi informasi harus juga semakin baik, semakin tinggi, ya, semakin efektif dalam mengerjakan tugas-tugas atau transaksi-transaksi di perusahaan. Yang berikutnya adalah adanya komitmen dari level manajemen puncak ya. Jadi direktur ini harus support untuk pengembangan TI. Kalau bagian direksi, direktur atau manajemen puncak itu tidak mendukung, tidak support terhadap pengelolaan TI di perusahaan ya otomatis implementasi tata kelola IT-nya tidak baik ya, tidak berjalan dengan baik dan tidak selaras dengan perkembangan perusahaan. Kemudian ada model tata kelola dan pengendalian yang disepakati bersama. Jadi framework yang akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja di perusahaan menggunakan apa? Ya, ini harus ada kesepakatan ya. Kerangka kerja perlu didukung dengan komunikasi yang efektif dan kesadaran sehingga tujuan dapat dimengerti. Ya. Kemudian ada rasa percaya untuk mendapatkan fungsi teknologi informasi sepenuhnya, baik secara internal maupun eksternal. Jadi agar IT governance, tata kelola IT di perusahaan itu bekerja dengan baik, berjalan dengan baik, maka supplier atau pihak vendor yang berhubungan dengan perusahaan itu harus tahu bagaimana caranya agar selaras dengan permintaan konsumen. Ini perlu dikembangkan IT governance atau sebuah aplikasi yang support ke sana ya. Jadi supplier itu ketika memberikan produk ya, bersedia produk atau barang bahan baku sesuai dengan keinginan konsumen. Sistem pengukuran yang akan menjamin tujuan perusahaan ya harus selalu dipantau. Ya tadi framework yang bisa dipakai salah satunya adalah dengan balance scorecard, IT balance scorecard ya. Jadi menciptakan IT balance scorecard yang akan mendukung dan memperkuat pencapaian tujuan tata kelola TI. Menciptakan langkah awal pengukuran yang dapat meningkatkan kesadaran dan inisiasi terhadap program tata kelola TI. Kemudian kegunaan pengukuran harus dalam ranah bisnis dan disetujui oleh stakeholder. Stakeholder itu pihak-pihak yang berkepentingan di perusahaannya. Kalau di IT ya pihak-pihak yang ada kaitannya dengan bagian IT di perusahaan. Pastikan
akan ada kesempatan untuk melakukan financial saving ya, ada pembiayaannya ya, berkaitan dengan pembiayaan terutama apakah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mengembangkan IT di perusahaan itu sudah sesuai atau terlalu berlebihan atau kurang ya. Nah, ini harus diselaraskan dengan perkembangan bisnis di perusahaan. Ya saya kira itu untuk pertemuan kita hari ini ya dengan materi, struktur, proses, dan mekanisme tata kelola teknologi informasi ya. Kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.